Shalom jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam kebaktian Minggu 11 Oktober ini, bacaan diambil dari Injil Matius 22 ayat 1 sampai dengan 14. Saudara, sekali lagi Tuhan Yesus berbicara mengenai kerajaan surga dengan menggunakan sebuah perumpamaan. Perumpamaannya itu adalah perumpamaan mengenai perjamuan kawin. Di dalam perumpamaan ini, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengungkapkan ada seorang raja yang memanggil orang-orang untuk datang ke dalam perjamuan kawin karena dia akan menikahkan anaknya. Dan ada beberapa kali undangan yang disampaikan. Kita memahami, saudara-saudara, sebenarnya Tuhan memanggil semua orang untuk hadir dalam perjamuan kawin. Dan di dalam perikop ini ada kelompok-kelompok yang dipanggil, ada yang menggunakan undangan khusus, dan kemudian ada kelompok yang kedua yang diundang, yang memang dalam bacaan itu diungkapkan ketika diundang mereka mengungkapkan dan merespons undangan itu. Ada yang mengatakan maaf tidak bisa pergi karena harus pergi ke ladang. Berarti saudara-saudara, mereka lebih sibuk dengan urusan pribadi, urusan propertinya daripada datang ke perjamuan kawin anak raja itu. Ada juga dikatakan dalam Injil Matius harus mengurus usahanya, artinya harus berbisnis. Dan orang yang ketiga adalah yang lebih negatif, saudara-saudara. Yang herannya para utusan pembawa undangan itu ditangkap, kemudian dianiaya dan dibunuh. Padahal mereka adalah utusan raja. Akhirnya raja sangat murka dan marah sehingga membinasakan orang-orang yang telah membunuh utusan-utusannya itu. Dalam bacaan Injil, saudara-saudara, pada akhirnya raja mengundang semua orang yang ada di jalan, baik orang-orang jahat maupun orang-orang baik. Dan di dalam cerita itu diungkapkan, ternyata di pesta itu raja menjumpai para undangan dan ada orang yang tidak mengenakan pakaian pesta. Saudara, kalau kita melihat undangan raja ini, undangan Tuhan, sebenarnya diungkapkan undangan itu tidak memaksa. Undangan itu bebas untuk direspons. Ini adalah sebagai simbol bahwa kerajaan sorga itu, bahwa Tuhan itu, bahwa Allah itu memanggil semua orang. Allah selalu membuka dirinya, mengulurkan tangannya, supaya kita bisa kembali ke jalan Tuhan. Dan bahkan kita berjumpa dengan Tuhan, karena pada dasarnya Tuhan adalah kasih. Allah memang mengundang semua orang ke dalam perjamuan kawin. Kalau menurut Wahyu 19, itu adalah perjamuan kawin anak domba. Nah, kalau kita diundang, saudara-saudara, dalam sebuah perjamuan, sebenar-benarnya kita harus mempersiapkan diri. Kita harus menyambut undangan itu, kita harus benar-benar, saudara-saudara, bersiap-siap. Kalau ada seorang famili kita, sanak saudara kita, mungkin keponakan kita yang mau mengadakan pesta kawin saja, kita perlu mengadakan persiapan. Kita tidak bisa sembarangan, kita tidak bisa enak-enaknya saja atau asal-asalan. Bahkan budaya timur, ya, untuk sebuah perkawinan itu memerlukan berbulan-bulan persiapan pestanya. Apalagi mempersiapkan gaun, pakaian pesta. Pakaian nikah itu, saudara-saudara, berbulan-bulan sebelum waktu pesta. Ada orang yang rela untuk mengatur makannya supaya bisa tidak terlalu, bisa fit, bisa slim, sehingga tampilannya baik. Saudara, kalau untuk pesta di dunia, untuk pesta keluarga kita saja, kita bersiap begitu rupa. Apalagi kalau kita menerima undangan perjamuan pesta kawin dari Tuhan atau pesta anak domba Allah. Saudara, bagaimana supaya kita bisa masuk ke pesta perkawinan itu dan tidak diusir? Maka kita harus mengenakan pakaian pesta.
Nah, pakaian pesta ini menurut Wahyu 19 ayat 7 dan 8. Saudara, adalah kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Dan dikatakan di dalam Wahyu 19 ayat 8, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi persiapan diri ke pesta itu memang serius. Memang kita semua diundang, kita semua dipanggil ke perjamuan kawin itu. Ya, setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sesungguhnya harus ada langkah selanjutnya, bahwa kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hidup harus sesuai dan berpadanan dengan kehendak Tuhan. Karena Matius 7 ayat 21 mengungkapkan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi setelah orang percaya kepada Tuhan Yesus, dan ketika mendengarkan panggilannya dan percaya kepada Tuhan Yesus, pertanyaan selanjutnya adalah, saudara-saudara, setelah kita mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat, apakah kita suka firman Tuhan? Ada orang yang menjawab suka, ada yang menjawab kadang-kadang, bahkan yang baik ada yang sangat suka sekali. Kalau ditanya lagi, apakah Anda membaca firman Tuhan? Ada yang mengatakan, saya setiap hari membaca firman Tuhan. Ya, apalagi di zaman pandemi seperti sekarang. Saudara, kalau hari Minggu ada seorang anggota gereja yang mengikuti kebaktian, 5 kebaktian. Saudara-saudara, 5 khotbah diikuti. Bahkan menjadi hobi baru membanding-bandingkan satu khotbah dengan khotbah yang lain. Nah, setelah kita membaca firman Tuhan, apakah kita mengerti firman Tuhan itu? Itu pertanyaan, saudara. Kalau kita tidak memahami, tidak mengerti, apakah ada usaha kita untuk mengerti? Nah, bahkan setelah kita mengerti, setelah kita paham, apakah kita mau melakukannya? Ada lagi yang menjawab kadang-kadang. Kalau lagi suka melakukan, kalau tidak, ya tidak. Padahal saudara-saudara, menurut Matius 7 ayat 21 tadi, siapa yang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, yaitu pelaku firman Tuhan. Nah, sehingga Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini, Matius 22 ayat 14, mengungkapkan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Bisa jadi gereja itu penuh pengunjung. Bisa jadi gereja itu anggotanya begitu banyak. Pertanyaannya, apakah semuanya itu dipilih? Maka jawabnya itu semua tergantung. Apakah anggota-anggota gereja itu menjadi pelaku firman Tuhan atau tidak? Maka marilah kita selalu mendorong seluruh anggota keluarga kita khususnya untuk mempunyai pemahaman yang benar, pemahaman yang sama, sehati, saudara-saudara, untuk memahami panggilan Tuhan, supaya kita memahami firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan, supaya seluruh keluarga kita dapat masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba itu bersama-sama, karena kita sama-sama menjadi pelaku firman Tuhan yang sejati. Kita sama-sama mengenakan pakaian pesta, sehingga kita sama-sama bisa masuk ke dalam kerajaan Allah itu. Kita bukan menjadi orang yang tidak siap. Saudara, memang keselamatan itu bergantung kepada kesiapan kita. Tetapi saudara-saudara, saya juga mengajak, kalau 2 minggu lalu saudara-saudara, Yeskel mengatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Maka melalui firman Tuhan hari ini, juga di dalam rangka bulan keluarga kita, marilah kita mengingat supaya kita menjadi keluarga yang sehati. Ada banyak saudara-saudara orang yang mengatakan kalau
saya sudah percaya, saya sudah mengikut Kristus, maka istri saya, maka anak saya juga harus percaya dan harus mengikut Kristus. Persoalannya saudara-saudara, apakah kita sudah memahami firman Tuhan? Berusaha memahami firman Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan itu dalam hidup sehari-hari, supaya pada akhir zaman ketika perjamuan anak domba, perjamuan kawin anak domba itu berlangsung, maka kita menggunakan pakaian pesta perkawinan. Karena baik saudara, istri, anak mempunyai pemahaman yang sama, sehati, sepikiran, mengutamakan Tuhan, mengutamakan kebenaran, kekudusan, dan mempersiapkan diri memasuki pesta yang terakhir yang Tuhan siapkan untuk setiap orang yang benar-benar sudah siap masuk ke pesta perjamuan kawin Tuhan itu. Saudara, waktu kita semakin hari semakin sedikit. Mari kita menjadi pengikut Kristus yang sejati. Apakah itu? Menjadi pelaku firman Tuhan yang sejati. Karena hanya mereka yang siap menghadapi panggilan Tuhan yang terakhir, yaitu masuk ke dalam pesta perkawinan seperti yang diungkapkan oleh firman Tuhan hari ini. Marilah kita menjadi orang yang bukan hanya terpanggil tetapi juga terpilih. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin.